Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petualang kita mulai sekarang untuk melihat bagaimana rakyat digusur oleh proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk dari laut. Ini kita lihat, ini ada Sungai Cisadane. Kiri kanan ini sedang proses pembebasan oleh Pantai Indah Kapuk. Dan ini saudara saya, contoh bagaimana mereka tergusur terus. Pertama dia kecil di Jakarta, tergusur di Jakarta, pindah ke Serpong, tergusur di Serpong, pindah ke sini, sekarang mau digusur lagi. Nah, coba bayangkan rakyat tergusur di mana-mana demi proyek untuk orang kaya. Di mana hati pengambil kebijakan tidak pernah aman rakyat seperti mereka ini, karena terancam terus digusur dengan nilai yang sangat murah. Coba kalau memang terjadi ganti untung dulu, maka mungkin Bapak ini udah kaya. Karena ganti untung di Jakarta dapat, ganti untung di Serpong dapat, tapi ganti rugi terus, maka semakin menderita. Saya nggak tahu nanti cucu Anda hidup di mana, karena digusur terus oleh pemerintah yang ada. Nah, inilah penderitaan rakyat, dan ini tinggal menunggu waktu, mereka ini tergusur oleh proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2. Ini petualangan untuk membela rakyat, demi kesejahteraan rakyat, demi keadilan, bukan untuk siapa-siapa. Rakyat tidak menolak proyek besar. Yang rakyat tolak adalah Anda gusur dengan ganti rugi yang sangat minimum, sementara Anda jadi kaya raya. Itu yang ditolak oleh mereka. Dan harusnya pemerintah memperhatikan rakyat, bukan jadi centeng daripada para pengembang untuk menggusur rakyatnya. Dan saya yakin rakyat juga menyadari bahwa kalau ganti untung tidak akan menolak mereka. Yang terjadi adalah mereka tega menggusur rakyat ini, dan Anda tidak mikirkan dia hidup dari mana nanti. Terima kasih. Mari kita lanjutkan perjuangan. Yap. Saya ada di wilayah Desa Lontar, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, yang juga termasuk tanah yang akan dibebaskan oleh proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk, yang panjangnya jaraknya kira-kira ini sudah masuk kecamatan yang ketujuh. Itu kira-kira segini 50 km dari Pantai Indah Kapuk. Sawah-sawah ini adalah sawah-sawah yang sangat produktif, yang sekarang sedang ditawar tanda kutip dengan penekanan oleh tangan-tangan pengembang untuk dibebaskan dengan tawaran Rp50.000 per meter. Bagi rakyat Indonesia yang melihat tanah produktif seperti ini, pantaskah dihargai dengan Rp50.000 per meter? Tapi karena aparat menjadi kaki tangan pengembang, maka rakyat betul-betul tidak ada tempat mengadu apapun demi menyelamatkan tanah mereka dari upaya penggusuran yang dilakukan oleh pengembang PIK 2. Nah, selalu proyek PIK 2 menyatakan dia tidak pernah membeli tanah dari ini, tapi sebenarnya adalah sangat jelas tangan-tangan mereka yang ada di sini, bahkan PT-nya mereka tuh ada berkantornya. Kalau bukan di dekat kantor aparat, di dekat kantor kelurahan. Sebagai contoh saja, itu adalah pembangkit PLTU Lontar. Itu 20 tahun lalu dibebaskan oleh negara untuk pembangunan tersebut, ya, pembangunan PLTU tersebut itu dibebaskan dengan Rp200.000 per meter oleh negara untuk kepentingan umum. Sekarang aparat bergerak untuk memaksa menggusur rakyat dengan harga Rp50.000 terhadap sawah yang produktif seperti ini di pinggir jalan raya yang sudah dibangun oleh negara. Saya menggugah hati para pengambil keputusan. Pantaskah lahan produktif dihargai dengan harga Rp50.000? Di mana keadilan berada? Bagi yang punya lahan di seluruh Indonesia pasti tidak akan menyatakan tidak masuk akal rakyat digusur dengan memaksa melepaskan tanahnya dengan harga Rp50.000 per meter yang akan dijual nanti sekitar 20 juta sampai 35 juta rupiah. Ini adalah tanah matang
Ini tidak perlu diapa-apain, bikin irigasi ke laut sana, itu langsung kering. Jadi bagi yang tidak paham lokasi, yang selalu sering mengkritik bahwa itu tanah ini tanah yang matang, yang sebenarnya pemiliknya juga bukan tidak sah menempati ini. Sebagian besar tanah-tanah ini adalah sertifikat hak milik, minimal hak surat-surat yang lain, ada surat direk yang mereka miliki. Tapi kenapa mereka hak milik atau apapun sertifikatnya tetap hanya mau dihargai Rp50.000? Mereka berlindung di proyek strategis nasional. Saya katakan ini panjangnya 80 km yang akan dikuasai oleh konglomerat yang berlindung atas nama PIK 2, proyek strategis nasional. Dulu di sini adalahnya PIK 9. Sekarang diubah semua menjadi PIK 2 karena proyek strategisnya dikatakan proyek strategis nasional PIK 2. Nah, padahal PIK 2 sebenarnya adanya di Kosambi berbatasan Jakarta. Pesan saya, berhenti zolim kepada rakyat. Saya marah atas kelakuan para pejabat yang betul-betul tidak lagi memperhatikan rakyat, termasuk para pejabat di Tangerang, mantan pejabat di Tangerang yang menjadi sponsor lahirnya PSN PIK 2. Sampai ketemu di alam baka dan insya Allah tidak ketemu, karena saya yakin pihak-pihak yang menzolimi rakyat akan ada di neraka sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.